Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami di mana dengan judul Frank Hurst dengan dosen pengampu Ibu Fadila Ulfajara SPD MSI. Baiklah, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Tiara Khairatun-Nisa dengan NIM 2103-3129. Yang kedua, Widya Efrisa dengan NIM 2103-3131. Selanjutnya, Yafiatul Nabila dengan NIM 2103-3135. Selanjutnya, Husnul Khotimah dengan NIM 2103-3153 dan Fadila Satira Sitompu dengan NIM 2103-3105. Baiklah, tujuan dari eksperimen ini yaitu pertama, merekam kuat arus pada tabung Frank Hurst sebagai fungsi tegangan anoda. Yang kedua, menentukan energi eksitasi atom argon. Selanjutnya, peralatan yang dibutuhkan akan dijelaskan oleh rekan saya Husnul. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan peralatan yang dibutuhkan dalam eksperimen. Yang pertama ada tunable DC power supply 1. Yang kedua ada DC current amplifier, dan yang ketiga ada tunable DC power supply 2, yang keempat ada Frank Hurst tube with R tube, yang terakhir ada 550 universal interface. Selanjutnya teori dasar, di mana dirujuk dari tim pengajar eksperimen fisika modern tahun 2023. Elektron dapat dipercepat dengan memberikan beda potensial antara dua grid di dalam tabung argon. Ketika sebuah elektron memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengeksitasi salah satu elektron pada orbital terluar argon dan terjadi tumbukan tidak lenting dengan atom argon, maka elektron kehilangan sejumlah energi kinetik tertentu. Hilangnya energi kinetik elektron ini menyebabkan penurunan arus elektron dalam tabung argon, memancarkan energi dalam bentuk foton. Yang selanjutnya dari Huang tahun 2020. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengeksitasikan suatu atom-atom gas ke tingkat tenaga yang lebih tinggi, antara lain dengan memancarkan atom itu pada temperatur tinggi, menyinari atom dengan cahaya yang tenaganya sesuai dengan eksitasi atom tersebut, dan menempatkan atom dalam medan listrik yang cukup kuat. Kemudian dari Gerhard 2014. James Frank dan Gustav Hertz juga melakukan percobaan di mana mereka membordir atom merkuri dengan elektron rambat. Interpretasi mereka sendiri berbeda. Mereka mengira merekam ionisasi, bukan eksitasi, dan tak mengarah atau mengatakan tentang teori baru Niels Bohr. Selanjutnya dari Huang DKK tahun 2020. Eksperimen Frank Hurst diadopsi di laboratorium dengan menggunakan tabung tetrode silinder yang diisi dengan uap argon. Kurva Frank Hurst yaitu merupakan variasi arus anoda melalui tegangan filamen, tegangan kontrol, dan tegangan perlambatan yang diatur dalam percobaan. Dan yang terakhir dari Kianat 2014, elektron-elektron meninggalkan katoda karena pemasaran filamen pada anoda, kemudian elektron-elektron ini dipercepat dengan adanya beda potensial antara katoda dengan anoda sehingga dapat menembus isi dan jatuh pada pelat anoda. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Husnul Khotimah. Selanjutnya untuk percobaan sudah kami lampirkan pada link percobaan. Nah, selanjutnya yaitu tabel percobaan dan pengolahan data akan dijelaskan oleh rekan saya Tiara Khairatun-Nisa. Baik, selanjutnya untuk tabel data, di mana pada percobaan kami mendapatkan untuk 6 macam tegangan puncak dan 6 macam tegangan lembah. Setelah itu dicari perbedaan tegangan puncaknya serta perbedaan tegangan lembah, mean serta standar deviasi. Selanjutnya untuk pengolahan data. Yang pertama kita mencari selisih puncak, di mana untuk yang pertama itu data 2 dan data 1, 34 dikurang 22 sama dengan 11,4 volt. Begitu juga untuk data 3, yang data 2, data 4, data 3, data 5, data 4, dan data 6, data 5. Selanjutnya untuk selisih lembah dengan menggunakan metode yang sama,
untuk selisih antara data 2 dan data 1, data 3 dan data 2, data 4 data 3, data 5 data 4, dan data 6 data 5. Selanjutnya untuk tegangan puncak, di mana yang pertama itu mencari mean atau rata-rata, di mana rumusnya yaitu jumlah dari semua data per banyak data didapatkan hasil yaitu 52,23 volt. Selanjutnya standar deviasi dengan rumus akar sigma XI dikurang rata-rata pangkat 2 per N. Dari data yang didapatkan maka standar deviasi sama dengan akar 399,66, jadi standar deviasi sama dengan 19,99. Lalu dicari persen KSR-nya untuk standar deviasi hitung dan standar deviasi ukur. Standar deviasi hitung dikurang standar deviasi ukur per standar deviasi hitung dikali 100, sehingga persen KSR-nya yaitu 0. Lalu selanjutnya tegangan lembah dengan meannya yaitu dengan rumus jumlah semua data per banyak data sama dengan 11,46 volt. Dengan standar deviasi menggunakan rumus yang sama yaitu akar sigma XI dikurang rata-rata per akar 2 per N. Lalu didapatkan data 1,9 volt. Persen KSR-nya yaitu standar deviasi hitung dikurang standar deviasi ukur per standar deviasi hitung dikali 100%, yaitu 0,16%. Selanjutnya untuk perbedaan tegangan lembah, kita mencari mean yaitu 12,3 volt ditambah 11,6 volt ditambah 12,8 volt ditambah 11,7 volt ditambah 12,0 volt per 5. Didapatkan mean yaitu 12,0,8 volt. Lalu selanjutnya standar deviasi. Standar deviasi yaitu akar sigma XI dikurang rata-rata akar pangkat 2 per N. Standar deviasi didapatkan 0,42 volt. Dengan persen KSR-nya yaitu 2,38%. Lalu untuk mencari lambda menggunakan rumus HC per E mu 0. 6,626 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 per 1,6 dikali 10 pangkat min 7 dikali 12,08. Didapatkan lambdanya yaitu 1,035 dikali 10 pangkat min 7. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Tiara Kairatunisa. Selanjutnya yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya Widya Efrisa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan. Yang mana pada eksperimen kali ini yaitu tentang Frank Hertz. Alat yang digunakan yaitu ada tabung Frank Hertz yang berisi gas argon, tunable DC power supply, itu ada tunable DC power supply 1 dan 2. DC current amplifier, 550 universal interface, dan Pasco Capstone software. Nah, sebelum melakukan percobaan, kita harus pastikan dulu alat yang kita gunakan itu sudah terset dengan baik dan kabel-kabelnya itu sudah terpasang dengan tepat. Nah, untuk data yang kami dapatkan yaitu tegangan puncak ada 6 data. Yang pertama itu 22,6 volt, 34,0 volt, 46,2 volt, 60,8 volt, 69,9 volt, dan 79,9 volt. Dengan perbedaan tegangan puncak untuk selisih data pertama dengan kedua yaitu 11,40 volt, selisih data ketiga dan kedua itu 12,2 volt, selisih data keempat dan ketiga yaitu 14,6 volt, selisih data kelima dan keempat yaitu 9,1 volt, selisih data keenam dan kelima yaitu 10,0 volt. Nah, dari data ini didapatkan rata-rata atau mean tegangan puncak yaitu 52,23 volt,
dan standar deviasi ukurnya yaitu 19,99 volt. Sedangkan standar deviasi hitungnya yaitu 19,99 volt sehingga didapatkan persen KSR-nya yaitu 0%. Nah, untuk mean perbedaan tegangan puncak yaitu 1,46 volt dan standar deviasi ukurnya yaitu 1,903 volt. Sedangkan standar deviasi hitungnya yaitu 1,9 volt. Sehingga didapatkan persen KSR yaitu 0,16%. Nah, selanjutnya untuk tegangan lembah diperoleh data yaitu 15,7 volt, 28,0 volt, 39,6 volt, 52,4 volt, 64,1 volt, dan 76,1 volt. Dan untuk perbedaan tegangan lembah yang didapatkan yaitu 12,3 volt untuk lembah kedua dan ketiga, dan 11,6 volt untuk lembah ketiga dan kedua, 12,8 volt untuk lembah keempat dan ketiga, 11,7 volt untuk lembah kelima dan keempat, dan 12,0 volt untuk lembah keenam dan kelima. Nah, untuk mean tegangan lembah itu didapatkan 45,98 volt dan standar deviasi ukurnya yaitu 20,64 volt. Sedangkan standar deviasi hitungnya itu 20,65 volt sehingga didapatkan persen KSR yaitu 0,05%. Nah, untuk mean perbedaan tegangan lembah itu didapatkan 12,08 volt dan standar deviasi ukurnya yaitu 0,43 volt. Sedangkan standar deviasi hitungnya yaitu 0,42 volt sehingga didapatkan persen KSR-nya itu 2,38%. Nah, dari data yang didapatkan ini terlihat bahwa perbedaan tegangan puncak dan lembah hampir sama. Untuk perbedaan tegangan puncak yaitu 11,46 plus minus 1,903 volt. Sedangkan untuk perbedaan tegangan lembah yaitu 12,08 plus minus 0,43 volt. Untuk panjang gelombang cahaya yang dipancarkan yaitu 1,035 kali 10 pangkat min 9 meter. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Widya Efrisa yang telah menjelaskan mengenai pembahasan pada percobaan Frank-Hertz. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan Frank-Hertz ini, yang pertama, tegangan puncak akan selalu bertambah besar, sama halnya dengan tegangan lembah yang semakin besar. Melalui eksperimen Frank-Hertz, dapat diketahui bahwa puncak tegangan menggunakan atom argon. Yang kedua, energi eksitasi atom argon yang diperoleh yaitu yang pertama 36,16 kali 10 pangkat min 19, 54,4 kali 10 pangkat min 19, 73,93 dikali 10 pangkat min 19, 97,28 dikali 10 pangkat min 19, 111,84 dikali 10 pangkat min 19, dan 127,84 dikali 10 pangkat min 19. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya Rani Aprilia dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 3, di mana pertanyaannya yaitu mengapa energi elektron harus mencapai tingkat energi tertentu untuk terjadinya tumpukan yang signifikan pada eksperimen Frank-Hertz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rani Aprilia. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, perkenalkan saya Dia Octavia dengan NIM 20033166. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3, kepada kelompok Frank-Hertz. Nah, seperti kita tahu bahwa beberapa kali pada percobaan Frank-Hertz itu mengalami kegagalan saat mengambil data dan harus diulang-ulang kembali untuk minggu depannya. Nah, pertanyaan saya di sini, kira-kira apa yang menyebabkan kegagalan itu terjadi? Kemarin sudah dibahas karena alatnya sensitif. Nah, kira-kira apa yang harus diperhatikan kelompok Anda agar
percobaan tersebut bisa berjalan dengan baik dan mengambil data dengan baik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Dia. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rani Aprilia, yang mana pertanyaannya mengapa energi elektron harus mencapai tingkat energi tertentu untuk terjadi tumbukan yang signifikan. Nah, energi elektron harus mencapai tingkat energi tertentu dalam eksperimen Frank Hertz agar dapat mengatasi potensial penghalang yang diakibatkan oleh gas merkuri. Nah, ketika energi ini mencapai nilai tertentu, elektron dapat meresapi energi yang cukup untuk mengatasi potensial ionisasi atom-atom dalam gas. Ini memungkinkan tumbukan yang signifikan antara elektron dan atom-atom gas merkuri yang tercermin dalam bentuk loncatan energi yang diukur selama eksperimen. Nah, tingkat energi ini penting karena menentukan seberapa efektif elektron dapat berinteraksi dengan gas dan menghasilkan data yang relevan. Nah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.